Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok perpajakan kelompok ke-6 pada pertemuan ke-14. Saya sendiri Yulia Krisma Putri, teman saya Anissa Febriani, Bambang Priyambudi, dan Angga Ardinata akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang Bea Materai. Bea Materai sendiri merupakan dokumen kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Bea materai sendiri yaitu adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dasar-dasar hukum bea materai yaitu yang pertama ada UU nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai, yang kedua ada PP nomor 24 tahun 2000 tentang pelaksanaan UU bea materai, yang ketiga ada KMK nomor 133 sampai dengan 133C, KMK.04/2000, yang keempat ada KEPS.DJP nomor 122 sampai dengan 122C, PJ.2000 tanggal 1 bulan 5 2000. Selanjutnya yaitu prinsip pengenaan bea materai. Yang pertama, bea materai dikenakan atas dokumen. Yang kedua, satu dokumen hanya tentang satu bea materai. Yang ketiga, rangkap atau tindasan yang ikut ditandatangani, terutama bea materai sama dengan aslinya. Fungsi dari bea materai. Fungsi bea materai sendiri yaitu pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen tertentu, sehingga pada dasarnya bea materai adalah pajak atau objek pemasukan kas negara yang dihimpun dari dana masyarakat yang dikenakan terhadap dokumen tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya yaitu Angga Ardinata. Subjek bea materai. Pihak yang menerima atau mendapatkan manfaat dokumen kecuali pihak yang bersangkutan menentukan berbeda. Jika dokumen dibuat secara sepihak, seperti kwitansi, bea materai terutang oleh penerima kwitansi. Jika dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, seperti surat perjanjian, masing-masing pihak terutang bea materai. Objek bea materai. Pertama, surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Atau A.L. Surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan. Kedua, akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, akta-akta yang dibuat oleh PPAT termasuk rangkap-rangkapnya. Keempat, surat yang memuat jumlah uang. Kelima, surat berharga seperti wesel, promes, accept. Yang keenam, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang ketujuh, sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif. Yang kedelapan, dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Nilai materai dan perbedaan penggunaannya. Pertama, nilai materai Rp6.000. Dokumen yang disebutkan pada poin sebelumnya poin objek. Surat yang memuat jumlah uang dan surat berharga seperti wesel, promes, dan accept yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp1 juta. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp1 juta. Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal lebih dari Rp1 juta. Dua, nilai materai Rp3.000. Surat yang memuat jumlah uang dan surat berharga seperti wesel, promes, dan accept yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp250.000 sampai dengan Rp1 juta. Cek dan biliet giro tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp1 juta. Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal sampai dengan Rp1 juta. Saat dan pihak yang terutang bea materai. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya kemudian yaitu Bambang Priyambudi. Yang pertama, saat terutang. A. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak pada saat dokumen diserahkan. B. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak pada saat selesainya dokumen dibuat. C. Dokumen yang di luar negeri pada saat digunakan di Indonesia.
Yang kedua, pihak yang terutang. A. Pihak terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang bersangkutan menentukan lain. Cara penulisan materai pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Dengan benda materai. Yang pertama biasa, A. Materai tempel, B. Kertas materai oleh wajib BA. Yang kedua pemeteraian biasa. Dengan cara lain ditetapkan Menkeu. Yang pertama alat lain, A. Pencetakan tanda lunas, B. Bea materai oleh perum peruri. Yang kedua mesin teraan materai. Sebelum diterbitkan izin penggunaan mesin teraan atau percetakan tanda lunas bea materai harus disetor di muka dengan menggunakan SSP atau GIR. Cara penulisan bea materai dengan materai tempel. Materai tempel direkatkan seluruh dengan utuh atau tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea materai. Materai tempel direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubarkan. Pertumbuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga pembagian tanda tangan di atas kertas dan sebagai lagi di atas materai tempel. Jika digunakan lebih dari satu materai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua materai tempel dan sebagian di atas kertas. Selanjutnya, cara pelunasan materai dengan kertas materai. Yang pertama, kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi. Yang kedua, jika isi dokumen yang dikenakan bea materai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas materai yang digunakan, ayat 8, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermaterai. Yang ketiga, bila ketentuan penggunaan dan cara pelunasan bea materai tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai. Ayat 9. Cara pelunasan bea materai dengan mesin teraan materai. Yang pertama, pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur PPN dan PTLL atau Kepala KPP untuk memperoleh izin menggunakan mesin teraan. 2. Mesin teraan yang digunakan adalah mesin teraan yang tidak dapat melampaui jumlah angka pembilang sesuai dengan jumlah penyetoran bea materai. Yang ketiga, perusahaan harus menyetor di muka bea materai sebesar 0 sebelum dikeluarkan izin penggunaan mesin teraan materai. Yang keempat, sebelum mesin teraan digunakan dilakukan pemasangan segel bea materai. Pemateraian kemudian pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dilakukan terhadap yang pertama dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Yang kedua, dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dilunasi ditambah denda. Yang ketiga, dokumen yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia. Denda administrasi dan kewajiban pemenuhan bea materai. Yang pertama, dokumen yang terutang bea materai tetapi bea materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya, dikenakan denda sebesar 200% dari bea materai yang tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, pelunasan bea materai yang terutang berikut dendanya dengan cara pemateraian kemudian. Ya, itu tadi merupakan presentasi dari kami. Ada kurang dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.